Pernah nggak sih kamu lagi asik-asik scrolling, tiba-tiba sadar, udah sejam aja gitu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena yang kayaknya ya kita semua alamin ini setiap hari. Budaya scroll. Kita bakal lihat dua sisinya, yang bagus dan yang jelek dari kebiasaan yang udah nempel banget di hidup kita ini. Pasti pernah lah ya, tiba-tiba, waktunya hilang gitu aja, ketelan sama feed media sosial. Saking biasanya kejadian ini, ternyata ada namanya loh. Yuk kita lihat apa sih sebutannya? Nah, ini dia namanya budaya scroll. Ini tuh kebiasaan baru yang muncul gara-gara platform kayak TikTok, Instagram Reels, sama YouTube Shorts. Intinya sih, yaitu cara kita makan informasi dalam potongan-potongan super kecil dan cepet terus-terusan, gak ada habisnya. Oke, sekarang mari kita bahas sisi gelapnya. Karena ternyata kebiasaan ini tuh ada harganya. Dan yang paling kena imbasnya, kemampuan kita buat fokus. Jadi gini, ini yang terjadi di dalam otak kita. Para peneliti nyebutnya shallow thinking atau berpikir di permukaan. Gara-gara kita terus-terusan dikasih konten kilat, otak kita jadi kebiasaan butuh stimulus baru tiap beberapa detik. Hasilnya, susah banget buat fokus sama satu hal yang butuh mikir agak lama. Dan dampaknya ini nyata banget loh, apalagi di dunia pendidikan. Lihat deh kutipan ini. Pelajar jadi lebih suka cari jalan pintas, mereka nyari jawaban instan atau rangkuman aja, daripada benar-benar mikir kritis buat mecahin masalah yang rumit. Dan efeknya nggak berhenti di situ. Otak kita jadi overstimulated, kebanjiran rangsangan lah istilahnya. Hasilnya apa? Rentang perhatian kita jadi makin pendek, produktivitas kerja atau belajar turun, bahkan kualitas tidur bisa keganggu. Belum lagi ditambah rasa cemas takut ketinggalan atau FOMO yang bikin kita makin susah berhenti dan akhirnya malah jadi kecanduan. Nah, coba lihat angka ini. Wow, ini benar-benar bikin kaget sih. Ada satu studi yang nemuin kalau pengguna berat video pendek itu kemampuan otaknya buat nginget hal-hal yang harus dilakuin di masa depan, kayak ingat janji atau ngerjain tugas, bisa turun sampai 40%. Ini bukti nyata banget dampak kognitifnya. Tapi tunggu dulu, apa iya scrolling itu seburuk itu? Apa cuma ada sisi negatifnya aja? Ternyata nggak juga. Selalu ada dua sisi mata uang kan? Ada potensi tersembunyi yang mungkin selama ini kita nggak sadar. Disinilah uniknya. Tantangan yang tadi kita omongin ternyata bisa kita balik jadi sebuah potensi. Berpikir dangkal bisa jadi pemicu kreativitas karena kita terekspos banyak ide. Stimulasi berlebih bisa jadi ajang microlearning atau belajar kilat yang efektif banget. Jadi kuncinya tuh di sini. Scrolling itu sebenarnya netral, nggak baik dan nggak buruk. Yang nentuin itu kita, cara kita menggunakannya. Kalau kita pakai dengan sadar dan bijak, ini bisa jadi pintu gerbang buat nambah rasa penasaran dan inspirasi buat belajar hal-hal baru. Nih beberapa keuntungan spesifiknya. Kita bisa dapat akses super cepat ke berbagai macam topik, dapat ide-ide seger buat nambah kreativitas, dan bahkan bisa naikin motivasi belajar kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah scrolling itu jelek, tapi gimana caranya kita manfaatin ini buat hal-hal yang positif. Nah, ini ngebawa kita ke bagian yang paling penting nih. Gimana caranya biar kita yang pegang kendali, bukan malah kita yang dikendaliin sama kebiasaan ini. Yuk kita lihat beberapa cara praktis buat ngambil alih lagi fokus kita. Ada 3 langkah simpel yang bisa banget dicoba. Pertama, digital detox. Kasih jeda buat otak kita dari layar. Kedua, manfaatin fitur di HP kamu buat ngasih batas waktu scrolling. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, latih lagi otot fokus kita. Bisa dengan baca buku, nulis jurnal, atau lakuin hobi apapun yang butuh konsentrasi penuh. Nah, ini ada satu tips yang keren banget nih. Coba deh sekali-sekali kita peluk rasa bosen. Jangan langsung ambil HP pas lagi nggak ada kerjaan. Biarin aja diri kita ngerasain bosen. Karena ternyata justru di saat-saat itulah otak kita jadi super kreatif dan bisa nemuin ide-ide cemerlang. Jadi, kesimpulannya, budaya scroll ini emang kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menghabiskan fokus kita, tapi di sisi lain bisa jadi sumber inspirasi dan kreativitas yang luar biasa. Semuanya balik lagi ke kita. Pilihannya ada di tangan kita. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Setelah tahu plus minusnya, gimana caramu menaklukkan kebiasaan scroll ini?